Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina. Saya akan menampilkan video imbasan AKM yang bisa sama-sama kita pelajari dari guru belajar akun SIM PKB. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaannya, butir soal asesmen literasi membaca, butir soal asesmen numerasi, dan tindak lanjut laporannya. Nah, program ini sebenarnya bertujuan untuk meminimalisir berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Guru juga belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Diharapkan dengan adanya pembelajaran seperti ini kita mengerti pentingnya asesmen nasional, karena peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada percakapan siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21. Di mana kecakapan hidup abad 21 itu ada kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Bahkan profil belajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu satuan pendidikan yang bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Manfaatnya sendiri itu bisa menjadi potret kualitas pembelajaran, umpan balik peningkatan kualitas, dan menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Asesmen nasional berbeda dengan ujian nasional, dan asesmen nasional tidak bisa dikatakan menggantikan ujian nasional, karena asesmen nasional dengan ujian nasional mempunyai perbedaan dalam kriteria tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, dan juga level siswa. Bisa kalian lihat bahwa asesmen nasional itu terkait sistem satuan pendidikan, bukan secara individu. Jenjangnya pun mempunyai kesetaraan, dan levelnya pun diambil level kelas 5, 8, dan 9. Selain itu, subjek siswa dalam asesmen nasional adalah lewat survei siswa dipilih secara acak dalam mengikuti asesmen nasional, dan mode soalnya lebih kompleks. Ada pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian yang memiliki sasaran dengan kompetensi literasi, numerasi, karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan, dan metode penilaiannya dengan metode MSAT. Yang tentu bisa kalian lihat berbeda dengan ujian nasional. Butir soal asesmen nasional untuk murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 9 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Dan juga mengapa sih sampelnya siswa kelas 5, 8, dan 9? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dari dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 9 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda. Siswa memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Ada juga pilihan ganda kompleks. Siswa memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang tipe menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Tipe isian singkat, siswa menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Tipe uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Konten pada literasi membaca
menunjukkan jenis teks yang digunakan dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat proses kognitifnya menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut dapat menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteksnya dibedakan menjadi personal, sosial budaya, dan juga saintifik. Yang ditampilkan ini merupakan contoh level pembelajaran 1 teks fiksi untuk kelas 9 dan 10. Selanjutnya ada level pembelajaran 1 yang teks informasi untuk kelas 9 dan 10. Contoh butir soal asesmen literasi membaca, kompetensi yang diukur menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi yang tadi telah ditampilkan ya. Inilah contoh soalnya yang berbentuk soal pilihan ganda kompleks. Selanjutnya ada contoh level pembelajaran kedua, teks fiksi untuk kelas 11 dan 12. Di sini tampilkan kompetensi yang diukur menyusun generalisasi dari hasil intervensi terhadap ide-ide yang terkandung di dalam teks sastra atau teks informasi. Ada di sini contoh soal dari pilihan ganda. Untuk selanjutnya, yang ditampilkan ini level pembelajaran 2, teks informasi untuk kelas 11 dan 12. Kompetensi yang diukur menilai akurasi pada informasi visual atau non-visual dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jenis pertanyaannya adalah uraian. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran geometri, data, dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini merupakan contoh pada level pembelajaran 1, dengan kompetensi yang diukur menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data, jangkauan simpakan, dan variansi. Jenis pertanyaannya adalah jenis tipe pilihan ganda kompleks. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Pada literasi ada kelompok intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Begitupun dengan konsep numerasi, kelompoknya ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, yang berarti dia mampu mengaplikasikan, dan mahir itu mampu benalar. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Dan juga kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi ini terletak pada fleksibilitasnya, karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini mendukung siswa dengan latar belakang pengetahuan yang beragam. Bisa kalian lihat ini disajikan contoh analisis tingkat kompetensi berdasarkan kebutuhan pendekatan struktur pembelajaran. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa. Asesmen seringkali dipersepsikan sebagai upaya menentukan nilai murid. Tidak heran apabila banyak dari kita yang berusaha keras melakukan upaya agar nilai murid kita setinggi mungkin. Nilai murid menjadi sasaran kinerja. Padahal peran asesmen yang pertama dan utama bukanlah menentukan nilai murid. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antar 3 aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Ini merupakan salah satu bentuk evaluasi dalam pembelajaran AKM, guru AKM. Untuk mengingatkan kembali, asesmen numerasi dilakukan pada 1 level pembelajaran, asesmen literasi pada 2 level pembelajaran, dan konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi. Dan juga soal yang diberikan pada tingkat SMA, AKM-nya berjumlah 36 soal literasi. Demikian video imbasan AKM dari saya, Sabrina Hasanah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.